Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini kita mengasih makan burung parkit Australia. Jadi selain saya ternak murai batu, saya juga ternak burung parkit Australia. Mungkin teman-teman di luar sana udah banyak yang mengenal lah ya, burung parkit Australia itu seperti apa ya. Jadi mungkin yang belum tahu, burung parkit Australia itu jenis paruh bengkok, asalnya dari Australia negaranya ya. Jadi burung ini mudah dibudidayakan dan sudah mulai banyak di Indonesia, udah banyak lah peternak ya. Ini makanannya sih bijian, biji-bijian seperti millet, nih, millet merah, millet kuning, millet putih, kenari seed, kemudian ada kuaci. Jadi saya biasanya kasih makan pagi gitu ya, pagi sore. Tapi kalau memang rencana ditinggal pergi sehari 2 hari, kita ngasih makannya banyak gitu. Jadi tempat makannya seperti ini ya. Jadi ada cepuknya. Jadi kalau tinggal pergi lama, kita kasih yang dispenser itu gitu, kita kasih ya. Setiap kandang ada gitu. Sekalian kita mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman kita yang sudah masuk ya, seputar ternak burung parkit Australia. Tapi sebelum lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis, kita bisa sharing berbagi pengalaman ya seputar ternak burung, khususnya burung parkit Australia. Burung parkit Australia itu kemarin ada yang nanya ya, masa produksinya, kemudian kapan dia bertelur, makanannya seperti apa, perawatannya seperti apa ya. Banyak yang nanya, ada yang sampai bingung bedainnya seperti apa ya jantan betinanya. Kita coba sharing satu persatu ya. Jadi perawatannya sih simple. Kita untuk ternak itu ya pakai kandang kotak aja seperti ini udah bisa. Saya udah coba beberapa tahun hanya dengan kandang ukuran 60 cm kali 40 cm, ini udah berhasil ya. Jadi ini glodoknya ada di luar, jadi biar lebih lega juga untuk area kandangnya ya. Ini udah banyak yang produksi teman-teman. Kadang ya anaknya 4, kadang 3, kadang 2 ya tuh. Seperti itu ya. Ini kebetulan anaknya ada 2. Kemarin telurnya 5. Tuh, telur 5 netes 2. Alhamdulillah ya. Masih dikasih rezeki 2 ekor yang untuk induk ini. Ini induknya itu jenis nih fit ya, jenis parkit Australia jenis tompel ya. Ini induknya tuh, anaknya jadi ya warna-warni, kadang tompelnya itu ya fit, kadang mutiara, kadang ya grey, kadang-kadang lutino gitu ya. Nah ini usia anaknya ini usia sekitar 3 mingguan. Jadi segini ini udah bisa diloloh ya. Ini usianya udah 3 mingguan, udah mecah bulu ya. Dia tuh bulunya udah numbuh. Nih lucu-lucu teman-teman. Jadi ini bisa dijinakin ya, udah mulai dari sini nih kita ambil, kita loloh ya, udah bisa nih.
Nih, makannya juga cukup gampang lah. Nih, makannya mudah, kita bisa beli di toko pakan burung ya. Tuh, itu warnanya bersih ya, kuning, lutino ya. Kalau ini pit nih, udah ketahuan ada hitamnya dikit tuh. Ya selain millet, kita perlu kasih jagung manis ya. Jadi jagung manis itu kita kasih 3 hari sekali, atau ketika dia netes itu masih kecil anakannya, itu kita bisa kasih tiap hari ya. Jadi sepotong kecil aja gitu. Ini ada anaknya, ini angrem, ini juga lagi angrem ya. Kalau ini masih remaja, belum produksi. Ini lagi angrem nih, lagi bertelur belum lama nih, baru sekitar 3 hari ya, kalau enggak 4 hari. Kalau ini juga ada anaknya nih. Tuh, anaknya kelihatan ya, kelihatan tuh dari sana. Tuh anaknya di depan pintu itu ya. Nah, biasanya saya juga kasih selain millet itu ada yang ini ya, doyan makan pur ya. Nih, tuh purnya pur ayam nih, bukan pur khusus, bukan. Terus kemarin juga itu yang nanya, itu perawatannya ya, perawatannya simpel seperti itu, perawatan makanannya, cara budidayanya pakai kandang, apakah harus pakai kandang besar atau kecil. Nah, ini udah terjawab ya. Terus makanannya pun juga nggak ada spesial dari saya, vitamin saya nggak pakai. Saya kemarin itu ada yang nanya vitaminnya apa om gitu ya, di kolom komentar juga masih ada. Jadi milletnya ini saya kasih garam teman-teman, saya kasih garam dapur, diaduk jadi satu gitu ya. Sebagian disangrai sama garam, kemudian diaduk jadi satu, kita berikan untuk asupan sumber kalsium dia ya. Sama ya, bahasanya orang kita mah untuk ngasin ya. Jadi dia seneng banget nih, seneng banget ketika si millet ini kita campurin sama garam itu ya. Mungkin rasanya asin gitu ya. Namanya juga garam ya. Nah ini kalau yang kandang perlu sinar matahari atau enggak, ini tempat saya nih kalau pagi kena juga sinar matahari dari sisi timur, sama atas itu juga ada atap yang transparan ya, seperti itu. Dan juga seperti itu ya, itu yang matahari yang enggak langsung. Terus bedainnya itu kalau masih anakan gitu, masih baby, emang agak sulit ya, mana jantan mana betina. Tetapi ketika usianya udah mulai remaja, itu biasanya kalau yang jantan itu gacor-gacor ya, siulanya itu panjang-panjang, beda dengan yang betina. Kalau betina itu pendek-pendek ya, jadi cara bunyinya itu nggak panjang, dia pendek berhenti gitu. Penggemarnya pun juga di tempat saya ini, daerah Jakarta ya, itu masih cukup banyak ya. Penggemarnya juga kadang yang beli ke saya itu ada ya masih SMP, kadang SLTA gitu ya. Ada juga yang laki-laki, ada yang perempuan pernah beli.
Jadi lumayan cukup banyak penggemarnya ya. Jadi kebanyakan itu beli anakan ya. Beli anakan atau cindilan yang usianya tuh segini ya. Nih usianya segini. Ini buat dijinakin gitu ya. Jadi nanti kita loloh tangan gitu. Dari usia segini nanti ketika umur 2 bulanan dia bisa mandiri, bisa makan, itu udah respon nama ya, atau respon bunyi ketika kita panggil menggunakan nama dia ataupun pakai peluit itu ya. Jadi menurut saya ternak simple, ternak mudah untuk parkit Australia ini. Jadi kalau memang teman-teman ada yang ternak tapi belum produksi, tapi pastikan itu udah satu jantan, satunya betina ya. Udah pasti suatu saat produksi ya. Jadi saya pernah usia 20 bulan 20 bulan itu berarti udah hampir mendekati 2 tahun ya, baru produksi, pernah ya. Jadi ada yang bilang parkit Australia itu masa produksinya setahun, ada yang produksi bahkan belum ada setahun udah produksi. Betul ya, betul. Tapi itu beberapa saja, beberapa juga kadang sampai mendekati 2 tahun baru produksi. Ada, saya pernah 20 bulan baru produksi ya, baru bertelur gitu, pernah gitu. Jadi kadang teman-teman itu ada yang parkit Australia itu susah gitu ya. Punya saya udah sepasang tapi nggak bertelur ya. Ada yang bilang nggak mau ngawin gitu ya. Ada, memang seperti itu. Intinya kalau saya sih sabar ya. Memang namanya ternak itu harus sabar. Semuanya butuh proses, nggak ada yang instan ya. Jadi hanya cukup kandang ini aja. Saya tuh kadang panen kalau lagi berbarengan ya bisa banyak ya. Kadang-kadang netes di rata-rata 23 aja. Kalau berbarengan 3 kandang udah 8 gitu ya. Terus ada juga nanya masa angremnya. Ya. Masa angremnya burung parkit Australia itu sekitar 22 hari ya. Jadi dari nelur kemudian dia angrem itu kurang lebih 22 hari dia netes gitu ya. Terus masa produksinya dia setelah punya anak yang sebelumnya gitu, itu ya tergantung kita untuk panen ya. Kalau usia segini tadi nih, usia 3 minggu kita ambil, itu dia nggak lama, sekitar seminggu sampai 2 minggu dia udah kawin dan bertelur gitu ya. Tapi juga itu nggak jaminan, kadang ada yang lebih cepat, bahkan ada yang lebih lama juga ada. Jadi nggak tentu juga, tergantung perawatan kita juga ya, tergantung perawatan kita juga sama rezeki kita. Intinya sabar teman-teman ya. Ya mungkin sharing dari saya sementara itu ya. Nanti barangkali ada yang masih kurang silahkan komen, saya bisa bantu jawab, saya jawab ya. Saya mau ngasih makan burung-burung saya yang lain ya. Tuh, itu ada murai batu di sana. Di belakang kita ini juga ada murai batu ya. Ini yang saya tutupin ada isinya semua ini. Tuh. Makanannya habis. Sini juga termasuk. Ini juga ada isinya. Ini lagi angrem nih. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan sedikit sharing ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga aja ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.